Shalom Sobat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Di small group kita kali ini, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu bagi Tuhan, Ku kagumi caramu mencintaiku. Mari kita akan sama-sama naik pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kata-kata terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang kuangkat di jalanmu, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu, tak terduga jalanmu. Kau yang percaya bisa-mu, ku tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak berikan, tertiga jalan. Kau yang ku andalkan, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terduga, tak berikan jalan. Kau ku percaya, kau yang ku percaya di segala-mu. Kau yang ku percaya di segala-mu. Semua hidupku. Kau yang ku percaya di segala-mu. Semua hidupku.
suara kita haleluya. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terima kasih, kami memujimu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan, tidak ada pribadi lain yang dapat kami andalkan kecuali Engkau. Pada saat ini kami membuka hati kami Tuhan, biarkan Tuhan berbicara, Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidup kami ini, dan Tuhan mengajar kami dengan cara-Mu yang begitu memanjari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan share firman-Mu, berarti dan urapi kami. Kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, jadi kekuatan baru dan mengubah hidup kami menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Sampai dikasih Tuhan, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup yang berbuah. Kita membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang dirancang untuk berbuah. Kalau kita tidak berbuah, maka kita ini seperti tanaman yang mandul, tanaman yang tidak sewajarnya. Tapi secara sederhana kita akan belajar sama-sama bagaimana hidup kita ini berbuah. Dari ayat yang kita sudah baca ini ada dua hal penting yang Anda dan saya perlu garis bawahi dalam hidup ini. Yang pertama, kata ini, tinggallah di dalam aku, dan yang kedua, tidak dapat berbuah dari diri sendiri. Nah, sobat kasih Tuhan, saya ingin membagikan pesan sederhana lewat satu ayat ini buat kita semuanya, ya, supaya kita bisa menyadari tentang realita kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, perhatikan, yang pertama, kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Mari ucapkan sama-sama, saya tidak bisa berbuah dari diri saya sendiri. 2, 3, saya tidak dapat berbuah dari diri saya sendiri. Amin. Artinya apa? Artinya kita ini nggak bisa menghasilkan sesuatu dari diri kita sendiri. Kita membutuhkan pribadi lain. Siapa itu? Pribadi yang kita butuhkan. Dalam konteks ini, Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kalau ranting itu bergantung kepada pokok, itu artinya kita bergantung kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa dipisahkan dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang membuat kita bisa menghasilkan sesuatu. Amin. Mungkin hari ini Anda merasa hebat, mungkin hari ini Anda merasa mampu, mungkin Anda hari ini merasa punya uang. Tapi saya ingin berkata kepada Anda, tanpa Tuhan Anda tidak bisa berbuat apa-apa.
tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya hal yang kedua yang perlu kita pegang adalah apa yang mesti kita lakukan. Yang kita perlu lakukan adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Katakan amin. Kita tinggal di dalam Tuhan itu artinya kita tetap tinggal, kita tetap hidup, kita melekat, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya tinggal di dalam Aku, kata Tuhan. Dan itu juga berarti kita bertekun di dalam Tuhan. Amin. Jadi artinya kalau Anda dan saya ingin menghasilkan buah, maka Anda harus memutuskan untuk tetap tinggal di dalam Yesus dan izinkan Tuhan Yesus tinggal dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Sederhana. Dalam ayat yang ke-7, Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Katakan amin. Sebut, caranya gimana? Hiduplah oleh firman. Caranya baca firman setiap hari. Amin. Setelah baca, renungkanlah firman itu setiap hari dan percayalah firman itu akan membuat hidupmu berbuah-buah banyak. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini. Biarkan firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati semua kami, mengingatkan kami bahwa kami ini ranting yang tidak berguna, ranting kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kami mau melekat dengan Tuhan, kami mau tetap tinggal dalam Tuhan sampai akhirnya hidup kami menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saatnya Anda akan dipandu oleh para host untuk menyampaikan pesan-pesan pentingnya dari apa yang Anda sudah dapat melalui materi hari ini. Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.